Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ninda Sophia Arini dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Plaukat dalam kesehatan kaitannya dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Namun sebelumnya saya akan menyinggung sedikit mengenai algoritma. Algoritma merupakan urutan atau prosedur yang logis atau masuk akal untuk menyelesaikan suatu masalah yang dapat disusun secara urut dan sistematis. Algoritma merupakan salah satu bagian penting dalam komputer. Namun, algoritma tidak dapat dikatakan hanya identik dengan komputer saja, karena setiap kegiatan manusia termasuk ke dalam bidang kesehatan juga merupakan suatu algoritma. Salah satu penerapan algoritma di bidang kesehatan adalah cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Langkah-langkah dalam mencuci tangan menggunakan sabun dapat dijelaskan menggunakan gambar atau bagan atau yang sering disebut dengan flowchart. Nah, jadi flowchart itu merupakan suatu gambar atau bagan yang menjelaskan alur atau prosedur dari suatu sistem dengan menggunakan simbol. Nah, sebelum kita membuat suatu flowchart, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ciri-ciri dari flowchart itu sendiri. Di antaranya yaitu flowchart digambar dari halaman atas hingga halaman bawah. Kemudian flowchart juga dibuat dari kiri kemudian ke kanan. Nah, selain itu, ciri-ciri lainnya yaitu flowchart harus didefinisikan secara hati-hati dan dapat dimengerti. Kemudian, aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Selain itu, setiap langkah dari aktivitas diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Dan setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Dan tentunya menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Sebenarnya simbol-simbol flowchart ini banyak, namun di sini saya mengambil beberapa simbol karena sudah disesuaikan dengan fungsi dari simbol-simbol itu sendiri. Langsung saja, saya membuat flowchart berdasarkan algoritma yang saya buat dalam kesehatan kaitannya dengan cuci tangan menggunakan sabun. Cuci tangan menggunakan sabun itu dimulai. Nah, di sini saya menggunakan simbol terminal point karena fungsi dari simbol ini sendiri yaitu digunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Kemudian, di sini untuk menyambungkan langkah awal ke langkah berikutnya, di sini saya mengambil simbol anak panah. Karena simbol ini digunakan untuk menyambungkan suatu proses dari proses awal ke proses selanjutnya. Kemudian, proses dari mencuci tangan menggunakan sabun setelah dimulai yaitu basahi tangan dengan air. Nah, di sini saya mengambil simbol yaitu berbentuk persegi panjang atau dengan kata lain simbol proses karena dari namanya sendiri simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang sedang dikerjakan. Langkah selanjutnya dalam mencuci tangan, setelah tangan dibasahi dengan air, kemudian mengambil sabun. Nah, dalam langkah ambil sabun ini, saya menggunakan simbol decision karena simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua jawaban. Apakah sabun ini ada atau tidak? Nah, jika sabun ini ada, maka tuang dan oleskan sabun ke tangan. Nah, sebaliknya apabila sabun ini tidak ada, maka kita harus membeli terlebih dahulu sabun tersebut ke warung. Setelah ada, baru melakukan langkah tuang dan oleskan sabun pada tangan. Pada langkah tuang dan oleskan sabun ke tangan, di sini saya mengambil simbol berbentuk jajar genjang. Karena simbol ini menyatakan suatu input. Jadi, pada langkah cuci tangan menggunakan sabun, sabun merupakan suatu input yang diberikan agar tangan kita menjadi lebih bersih. Kemudian, proses selanjutnya yaitu gosok kedua telapak tangan hingga merata. Selanjutnya, yaitu gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian. Kemudian, bersihkan ujung jari bergantian posisi saling mengunci. Kemudian, proses selanjutnya yaitu gosok dan putar ibu jari secara bergantian.
Dan proses selanjutnya yaitu letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok. Nah, dan proses selanjutnya yaitu bilas dengan air dan keringkan. Nah, pada proses bilas dengan air dan keringkan, di sini saya mengambil simbol berbentuk jajar genjang kembali. Mengapa? Karena simbol ini selain menyatakan input juga menyatakan output. Jadi, setelah proses cuci tangan dilakukan, tangan dibilas dengan air dan keringkan sehingga tangan tersebut menjadi bersih. Itu merupakan output atau hasil yang kita inginkan. Dan proses itu selesai ditandai dengan simbol terminal point. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa simbol terminal point ini digunakan untuk menyatakan awal dan akhir suatu program. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.